Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut pembahasan untuk mata kuliah statistik. Kali ini tema materinya adalah analisis sidik ragam. Jadi nanti untuk penelitian biasanya ada sih, tapi agak jarang ya. Jarang kalian hanya membandingkan dua komponen saja, seperti yang kemarin kita bahas, itu kan. Uji T dan uji Z misalnya kan, tapi bisa aja. Namun yang lebih sering salah satunya adalah ini, analisis sidik ragam, yang mana kita menganalisis beberapa komponen itu sekaligus, dan kita cek komponen atau variabel apa yang paling berpengaruh terhadap suatu penelitian tersebut. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Dan ini jika kemarin kita gunakan ya hitung secara manual gitu kan dengan konseptualnya, tapi untuk analisis sidik ragam ini saya akan berikan konseptualnya, kemudian untuk analisisnya kita akan gunakan software, ya. Jadi ini sudah direkam ya. Nah, saya harapkan jika ada yang memang penelitiannya seperti ini nanti bisa dipahami, bisa diulang-ulang juga karena udah saya record juga, nanti saya kasihkan. Dan semoga bisa ini ya. Agak sulit sebenarnya, tetapi saya akan coba menjelaskannya. Nah, untuk referensi buku ini yang kedua ya, dominan saya pakai. Dan ditambah referensi lain, karena ANOVA ini umum dan banyak sekali bisa kalian dapatkan di internet, jadi saya juga gunakan beberapa literatur atau beberapa contoh tutorialnya lah ya, dari internet. Ya, bisa kalian lihat juga nanti. Nah, untuk tujuan mata kuliah ini yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan sidik ragam. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan desain sidik ragam. Kemudian yang ketiga, kita lakukan pengujian hipotesis untuk satu atau dua faktor. One way dan two way, biasanya gitu bahasanya ya. Satu jalur, dua jalur. Atau satu faktor dan dua faktor. Nah, bagi kalian yang baru pernah dengar ya analisis sidik ragam ini, secara definisi analisis sidik ragam atau nama lainnya analisis ragam atau nama yang populernya itu analysis of variance atau ANOVA, disingkat ANOVA. Ya, ada 3, jadi jangan bingung. Dia adalah istilah-istilah namanya sama, istilah yang sama, merujuk ke ANOVA ini atau analisis sidik ragam ini merupakan sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Nah, sama seperti kemarin. Tapi grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. Mirip seperti dengan t-test dan uji Z, uji T kemarin yang kita bahas, tapi ANOVA ini dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Kalau kemarin kan kita uji kelompok 1 dengan kelompok 2, kira-kira ada perbedaannya. Atau data seri 1 dengan data seri 2 ada tidak perbedaannya. Ya. Nah, di ANOVA ini kita tidak hanya menguji 2 atau 3, tapi bahkan bisa lebih secara simultan. Nah, ANOVA ini digunakan sebagai analisis untuk menguji hipotesis, tadi sudah. Kemudian, jika kemarin kita gunakan tabel T dan tabel Z, gitu kan, di ANOVA ini kita menggunakan namanya tabelnya lain lagi, ya tabel F namanya. Dan yang kita hitung bukan nilai T hitung, Z hitung, tetapi F test, F hitung. Nah, nilai F hitung inilah yang kita bandingkan nanti dengan tabel, sama seperti kemarin, tapi tabelnya beda. Nah, sama juga seperti kemarin, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0. Jadi untuk hipotesis ini tetap kalian prinsip-prinsipnya tetap dipakai seperti kemarin, hanya saja analisisnya yang dipakai yang berbeda, ya. Dan setiap case atau setiap kasus itu memerlukan analisis statistik dengan pendekatan yang berbeda-beda. Bisa saja kita gunakan uji T untuk kasus yang sebenarnya lebih cocok ANOVA, tetapi itu akan memperbesar galat.
Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan statistik itu, kita pilih metodenya sesuai dengan uji statistik yang mana, agar diperoleh hasil yang akurat dan mempunyai nilai galak yang paling sedikit. Dalam artian singkatnya, uji statistik yang kita gunakan itu terpercaya atau valid gitu ya, untuk menjelaskan penelitian yang kita lakukan. Nah, analisis ANOVA ini biasanya digunakan pada penelitian eksperimen. Nah, kita di kelautan perikanan juga sering gunakan penelitian eksperimen, tetapi juga bisa kita gunakan untuk penelitian lapangan. Nanti kita ada satu contoh saya berikan. Nah, konsepnya adalah karena membandingkan dua kelompok sampel atau lebih, nah ANOVA ini tidak hanya membandingkan nilai rata-ratanya saja, gitu ya. Kalau kemarin kan kita membandingkan nilai rata-rata, gitu kan. Tetapi uji ANOVA ini mempertimbangkan juga varians atau keragaman datanya, gitu ya. Nah, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi sebelum uji ANOVA ini dapat kita lakukan. Ya, yang pertama adalah independensi observasi. Nah, dalam artian tiap populasi yang kita gunakan, ya, tiap kelompok atau populasi yang akan kita uji itu bersifat independen, gitu ya. Dia tidak terpengaruh satu dan lainnya, gitu ya. Contoh, misalnya kalian memberikan melakukan eksperimen atau percobaan. Misalnya kalian punya 5 kolam, melakukan pembenihan benur, misalnya kan ada 5 kolam, dan 5 kolam ini kalian berikan perlakuan yang berbeda-beda. Misalnya satunya diberi pakan A, kolam kedua diberi pakan B, kolam ketiga diberi pakan C, dan seterusnya. Dan kolam ini terpisah satu sama lainnya, gitu kan? Nah, hasilnya pasti independen. Hasil yang kalian pakan A yang kalian berikan di kolam 1 tidak akan berpengaruh terhadap hasil dari pakan B yang kalian berikan di kolam 2, karena dia terpisah kolamnya kan. Beda halnya misalnya di dalam satu kolam gitu kan, di dalam satu kolam di 5 kolam tadi gitu kan, di 5 kolam tadi tetapi ada selang yang terhubung misalnya kan. Nah, itu kan berarti akan berpengaruh. Itu kan, pakan A yang kalian berikan di kolam A, nanti pakannya juga sampai di kolam B misalnya kan. Nah, itu tidak memenuhi asumsi ANOVA ini. Ya, jadi independensi observasi. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemudian normalitas atau seperti kemarin kita bilang itu datanya harus berdistribusi normal. Itu sudah saya jelaskan kemarin. Grafiknya juga ada nanti. Nah, kemudian variansnya homogen. Nah, seperti ini. Ya. Distribusi normal ini seperti ini. Jadi jika data itu akan bisa cenderung seperti ini, misalnya kalian temukan gitu kan. Contoh kasus misalnya kemarin kita bicara tentang karang misalnya ya. Kalau ini karang. Misalnya kalian melakukan transplantasi karang di Pulau A pada tahun 2020 gitu kan. Kemudian kalian cek kembali hasil transplantasi itu di 2021 gitu kan. Nah, ternyata yang kalian temukan itu datanya tidak terdistribusi normal. Contohnya misalnya kan, karena di karang itu lebih banyak dari keseluruhan itu kalian temukan dari 0 sampai 10 cm misalnya tingginya ya. Kalian cek tinggi dari keseluruhan yang kalian lakukan tuh. Tingginya misalnya lebih banyak di angka 2 dan 3 misalnya. Lebih banyak di angka 2 dan 3. Misalnya ada 50-an sampel gitu kan, tingginya hanya 2 sampai 3 misalnya kan. 0,2 sampai 0,3 kalau dalam karang ya. 0,2 sampai 0,3. Sementara yang lainnya ada juga data-data itu 0,7, 0,8 misalnya kan. Jauh dari rentang yang dominan tadi. Nah, itulah menyebabkan grafiknya seperti ini. Ya.
Lebih banyak kalian temukan di 0,2, 0,3 di sini, tapi data-data lain ada juga 0,7, 0,9, misalnya 1, misalnya kan. Nah, jadi data itu tidak terdistribusi normal. Oke. Nah, harusnya ya, karena kalian melakukan penanaman itu di tanggal yang sama gitu kan, harusnya dia kalau misalnya ditemukan 0,2, 0,3, harusnya rentangnya hanya dari 0 sampai 0,5 saja misalnya, gitu kan. Jadi datanya itu terdistribusi normal seperti ini. Nah, akan banyak pertanyaan kenapa dalam sekali kalian melakukan transplantasi misalnya kan, kok ada yang sampai 0,8, 0,7, sementara rata-rata kebanyakan itu tingginya 0,2 sampai 0,3 saja. Nah, itu kita sebut data itu tidak terdistribusi normal. Nah, tetap kita bisa uji data tersebut. Itu kita uji ini dulu sebelumnya ya, kehomogenan namanya, dan terdistribusi normal atau tidak dari uji kehomogenan. Kalau datanya seperti ini dan uji kehomogenannya itu tidak terpenuhi, maka kita bisa gunakan yang namanya transformasi data. Nih, transformasi data. Jika sebelumnya seperti ini, data yang kalian dapatkan gitu kan. Nah, kalian bisa transformasikan tanpa merekayasa gitu kan. Itu namanya mentransformasikan data. Jadi data itu bisa kalau ini dalam ini transformasi learn gitu ya. Bisa kalian learn kan atau kalian log. Mungkin si Gusti nggak familiar dengan learn dengan log ya. Nah, intinya ada suatu mekanisme atau persamaan tertentu yang bisa kalian gunakan agar datanya ini mempunyai terdistribusi secara normal. Gitu ya. Tanpa merubah misalnya 0,7 tadi kalian hilangin misalnya kan, jadiin 0,4 misalnya kan, nggak seperti itu. Tapi ini benar-benar transformasi data, bukan rekayasa data, tapi transformasi data. Nah, atau cara kedua adalah menggunakan uji non-parametrik. Ya, nanti kalian cari apa itu sih bedanya uji parametrik non parametrik. Kemarin sih saya ada jelaskan sedikit parametrik ya, tapi non parametrik mungkin besok minggu depan. Nah, dengan uji yang berbeda, tidak digunakan di ANOVA ini, tapi kita uji yang lain, menggunakan statistik lain, uji statistik yang lain, uji statistik non parametrik namanya. Salah satunya misalnya digunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, setelah itu udah gitu aja. Kemudian setelah asumsi-asumsinya terpenuhi, kita bisa melakukan analisis of variance atau analisis ANOVA ini. Nah, sekarang kita bicara tentang desain penelitian apa saja yang kira-kira bisa kita uji dengan ANOVA. Ada banyak sebenarnya, ada banyak, ada 8 ada 8 atau 9 gitu ya. Tapi saya pilih 3 yang kira-kira akan kemungkinan besar kita pakai, gitu ya, kita pakai di bidang kelautan dan perikanan. Nah, pertama ANOVA satu arah. Nah, ANOVA ini menguji perbedaan di antara 2 atau lebih kelompok di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Sebagai contoh, membandingkan efek dosis obat yang berbeda terhadap kesembuhan pasien ini kalau dalam bidang kedokteran ya. Dan kita bisa pakai juga. Misalnya seperti saya sampaikan tadi, misalnya kalian punya 5 kolam yang berbeda, gitu kan. Kolam A kalian beri pakan A, kolam B kalian beri pakan B, kolam C kalian beri pakan C, dan seterusnya. Dan kalian hitung nanti berat badan dari si benih ikan tadi. Nah, itu contohnya kalau di kita. Ya. Nah, data yang diperoleh dari sampel yang berbeda perlakuan antar kelompok karena itu kita hanya dapat membandingkan antara metode tapi tidak bisa membandingkan antara orang karena setiap tidak melakukan metode yang sama karena itu dikatakan satu arah. Nah, nanti kita coba bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua adalah ANOVA faktorial. Nah, ANOVA faktorial ini contohnya seperti ini.
merupakan pengembangan dari ANOVA satu arah tadi, di mana karena tadi ANOVA satu arah hanya mengkaji satu faktor saja, tetapi ini ada dua faktor yang dipertimbangkan. Dan dua atau lebih faktor yang dipertimbangkan. Dan kita juga mengecek apakah faktor A dan faktor B itu sama-sama memberikan perbedaan atau memberikan pengaruh, berinteraksi memberikan pengaruh. Contoh saja yang paling mudah, misalnya hormon. Nah, faktor A adalah perlakuan hormon, faktor B itu jenis kelamin jantan dan betina. Ya, jadi kita cek apakah ada dari perlakuan hormon yang diberikan dan jenis kelamin yang berbeda itu ada pengaruh yang diberikan, dan apakah nanti ada istilahnya dari interaksi antara kedua faktor itu apakah berpengaruh terhadap hasil. Kalau di kita misalnya ya, nah kalau di kita seperti ini misalnya, kita melakukan pembenihan ikan A di kolam buatan gitu kan, dengan kepadatan yang berbeda-beda. Satunya misalnya di dalam satu kolam ukuran 100 meter persegi itu hanya 50 ekor, kolam kedua 75 ekor, kolam ketiga 100 ekor. Nah, kita cek apakah perbedaan kepadatan dari benih ikan yang kita budidayakan itu nanti berpengaruh terhadap hasil. Hasilnya di sini yang kita cek adalah berat badannya per berapa bulan nanti, misalnya kan. Dan juga faktorial ini ada satu faktor lagi yang kita misalnya mau kita cek, gitu kan? Karena kita mau cek apakah dia dengan adanya predator, gitu kan? Atau dengan tanpa adanya predator, apakah nanti berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhannya. Nah, kita nggak bicara kecepatan pertumbuhan, tapi kita cek hasil akhirnya aja. Berapa beratnya? Apakah nanti dengan adanya predator yang kita berikan itu beratnya lebih tinggi, lebih berat dibandingkan yang dengan adanya predator kita kasihkan di kolam itu. Nah, jadi ada dua faktor yang kita cek dalam sekali penelitian. Dan kita cek juga apakah faktor A dan faktor B itu ada interaksinya dan itu berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Contoh misalnya dengan kepadatan 50 ekor gitu kan, dengan predator gitu kan, 50 ekor kepadatan dalam kolam itu dan diberikan predator misalnya kan. Nah, itu memberikan suatu efek yang paling baik, pengaruh yang paling baik terhadap berat badan si ikan. Misalnya. Jadi kita tidak hanya berbicara satu faktor, tapi kedua faktor itu apakah ada berpengaruh terhadap hasil yang akan kita capai. Nah, itu menggunakan rancangan faktorial. Yang ketiga ada ANOVA tersarang. Itu ya, hampir sama seperti itu tadi. Itu ya, hampir sama. Nah, tetapi bedanya di ANOVA tersarang ini tidak ada interaksi dalam rancangan tersarang. Tidak ada interaksi dalam rancangan ini. Nah, jadi itu membedakan antara faktorial dan tersarang. Itu ya. Contoh, apa tidak disebutkan tidak ada interaksi, saya berikan contoh. Nah, seorang peneliti sedang mempelajari kelimpahan kepiting bakau. Ya, kepiting bakau ini nama latinnya Silacerata. Ya, jadi kalau kalian sebut Silacerata, orang Eropa, orang Amerika pun tahu, ya. Yang biologi lah istilahnya, atau yang kelautan, yang bidangnya kelautan dan biologi. Tapi kalian sebut kepiting bakau aja, belum tentu mereka tahu. Nah, kepiting bakau ini si peneliti mempelajari kelimpahannya pada 3 lokasi yang berbeda. Ya, lokasi A, B, dan C. Ya. Pada tiap lokasi penelitian ditempatkan secara acak 5 garis transek.
Garis transek itu seperti kalian mengecek ini kemarin, mangrove kan. Kalian buat petak ukur gitu kan, kalian buat dengan menggunakan tali rapia kemarin. Itu bedanya kemarin tuh kalian ngecek apa di dalam plot itu, di dalam petak pengamatan itu ada berapa mangrove-nya gitu kan, berapa diameternya, berapa tingginya, sebagainya. Tapi ini digunakan untuk di dalam plot pengamatan 1 meter kali 1 meter itu, kalian cek di dalamnya, di dalam substrat itu ada enggak kepiting bakaunya, dan berapa jumlah kepiting bakau di dalam plot tersebut. Ya, jadi di lokasi A, B, dan C, peneliti itu menempatkan 5 garis transek, gitu ya, untuk mengecek berapa kelimpahan kepiting bakau atau berapa jumlah individu yang ditemukan, gitu ya. Nah, ini yang mau cek apakah di lokasi A, B, dan C itu berbeda kelimpahan kepiting bakaunya. Nah, dari soal tersebut, kalau kita lihat, setidaknya ada 2 faktor. Yang pertama itu lokasi penelitian yang berbeda, lokasi A, B, dan C yang mau kita bandingkan, mana yang lebih baik, mana yang lebih melimpah, lokasi A kah, lokasi B kah, lokasi C. Itu ya. Yang kedua adalah garis transek. Nah, garis transek yang ditempatkan secara acak ini 5 garis transek, dan otomatis kalau kita menempatkan 5 garis transek yang ditempatkan secara acak ini, pasti hasilnya akan berbeda-beda. Gitu ya. Tetapi itu tidak terhubung sama sekali. Tidak ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Tidak ada interaksi antara faktor si lokasi dengan transek. Itu hal yang tidak berkaitan istilahnya. Kalau tadi sangat berkaitan karena sangat berkaitan seperti tadi misalnya hormon dengan jenis kelamin, gitu kan. Wanita itu biasanya kalau terkait hormon itu wanita itu lebih apa ya, lebih sensitif lah istilahnya. Jadi pemberian obat hormon itu dengan pria dan wanita itu bisa berbeda efeknya. Nah, jadi ada keterkaitan seperti itu. Atau yang kedua, contoh tadi misalnya antara jenis pakan yang diberikan dengan itu, dengan apa namanya, dengan ada atau tidak adanya predator itu, asumsi ya berdasarkan apa yang kita pelajari itu akan berpengaruh. Itu kan dengan pakan yang kita berikan pakan A misalnya kan, dengan ada atau tidaknya predator itu akan berpengaruh. Itu asumsi yang kita coba bangun. Nah, tetapi dengan di skema atau di desain ANOVA tersarang ini tidak ada keterkaitan mau di lokasi A, B, C dengan transeknya yang diambil acak tadi, belum tentu di lokasi A dengan 5 transek ini hasilnya akan lebih banyak dibandingkan yang di lokasi B. Itu kan? Karena tidak ada sama sekali pengaruhnya kecuali misalnya kita tempatkan di lokasi A itu 10 transek, misalnya kan di lokasi B 5 transek. Nah, itu kan sudah berbeda. Tapi ini dengan asumsi yang sama, tidak ada keterkaitan antara lokasi dengan transek. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Ini baru konseptualnya aja. Tidak ada yang bingung? Ini susah ini. Jadi ditanya ada yang bingung, nggak ada gitu kan. Ditanya ngerti juga nggak ada gitu kan. Jadi kalian ini di mana posisinya nih, abu-abu. Suara saya terdengar tapi masih.
Dengar, Kak. Nah, oke lah, sambil direnungi lah ya. Memang agak sulit konseptual statistik ini. Dan inilah yang membedakan nanti kalian, pola pikir kalian setelah lulus sarjana ini dengan anak SMA. Gitu kan? Kalian harus dipaksa berpikir konseptual dan menentukan solusi gitu kan. Menentukan cara yang akan kalian ambil untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Dan kalian harus bisa mempertanggungjawabkannya, itulah bedanya gitu kan. Kalian udah lulus nanti sarjana dengan si anak SMA. Nah, salah satu membangun ini mungkin ya di statistik inilah ya. Nah, kita lanjut lah ya. Langkah uji hipotesis dari ANOVA. Pertama, kalian kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Seperti tadi, misalnya kategori tadi, misalnya lokasi A, lokasi B, lokasi C. Jangan kalian campurkan data di lokasi A, data lokasi B, data lokasi C. Tapi dikumpulkan dan kelompokkan. Dan kemudian misalnya di transek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dikelompokkan juga. Ya, berarti transek di 5 transek di lokasi A kalian jadikan 1, 5 transek di lokasi B kalian jadikan 1 lagi, dan seterusnya. Itu dikelompokkan. Ya. Kemudian hitung pula total sampel dan kuadrat sampel tiap kelompok. Dan pastinya tentukan juga sebelumnya itu hipotesis nolnya dan hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian kalian apa. Contoh saja misalnya tadi kita berbicara kepiting bakau di Taman Wisata Mangrove sama di Pasir Mayang misalnya kan, sama di Pulau Padang misalnya, yang mana hutan mangrove yang punya sila serata atau kepiting bakau paling melimpah. Nah, hipotesis awalnya adalah tidak ada perbedaan antara 3 lokasi tersebut. Hipotesis yang kedua atau hipotesis penelitian kalian adalah ada perbedaan. Dan kalian duga misalnya di Pulau Padang memiliki kelimpahan kepiting bakau yang lebih banyak dibandingkan di Taman Wisata Mangrove dan di Pasir Mayang, yang utara. Karena di 2 lokasi tersebut sudah banyak dieksploitasi, sudah banyak pencemaran dan sebagainya. Misalnya hipotesisnya seperti itu. Hipotesis penelitian namanya kan. Nah, kemudian kedua, tentukan tipe ANOVA yang akan kalian pakai. 1 arah, 2 arah tanpa interaksi, atau tipe 2 arah dengan interaksi tadi kan. 1 arah, faktorial, atau tersarang misalnya. Karena ini akan berpengaruh pada perhitungan yang akan kalian gunakan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita hitung secara manual ya, kalian hitung nanti itu yang namanya JKT. Atau bahasa Inggrisnya sum squares. Kemudian JKK, jumlah kuadrat kolom. Bahasa Inggrisnya sum square between. SSB. Kemudian jumlah kuadrat galat, JKG. Nah, atau bahasa Inggrisnya SSW, sum square within. Nah, ini tidak kita inikan secara manual, tapi kita gunakan aplikasi nanti, software. Tapi kalian harus tahu apa itu JKT, JKK, JKG, gitu kan, dan harus familiar. Nah, kemudian yang keempat adalah menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. Seperti kemarin itu lambangnya V ya. Yang uji Z itu N-1, uji T itu ada lagi yang lain. V-nya. Saya terbalik ya, uji T itu Vn-1, V-nya, yang uji Z itu lain. Nah, kemudian ada 3 macam derajat bebas atau degree of freedom ini yang harus kalian cari. Yang pertama derajat bebas dari JKT, kemudian derajat bebas dari JKK, kemudian derajat bebas dari JKG. Kemudian nanti baru dijumlahkan.
Nah, kemudian kalian hitung variansi antar kelompok lagi sekarang. Nah, itu rumusnya adalah dan ini istilahnya yang harus kalian familiar, harus itu kuliah istilah dari mean square deviation. Itu namanya MS atau bahasa Indonesianya kuadrat tengah. Ya. Saya berikan bahasa Inggrisnya sini karena nanti di software itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, itu nilainya adalah, rumusnya adalah yang seperti ditampilkan di slide. Kemudian baru dihitung F hitungnya. Ya. F hitung ini dapat dari KTK dibagi KTG. Nah, mencari KTK yang seperti rumus yang ini kan. Nah, di rumus yang ini. Ya, KTK dibagi KTG gitu kan. Mencari KTK yang ini rumusnya. Mencari ini harus tahu JKK. Tahu JKK yang tadi sebelumnya rumusnya. Nah, harus tahu DOF JKK. Ini sebelumnya, di slide sebelumnya. Itulah setidaknya ya. Nah, baru kita cari nilai di F tabelnya seperti kemarin kan. Nilai di F tabel berapa? Nilai di tabel berapa? Baru kita bandingkan kan. Nilai yang ada di tabel apakah lebih besar dari nilai yang kita hitung atau sebaliknya. Nah, baru kita buat kesimpulan. Ya, itu secara manualnya. Karena perhitungan ANOVA ini banyak dan dan kalau kita mau hitung itu satu-satu istilahnya kan. Apalagi kalau menggunakan 2 faktor dengan beberapa variabel, itu risiko pertama bisa aja dengan kita menggunakan secara itu manual, tapi risikonya adalah saat berhitung itu terjadi error. Errornya bukan karena error komputer dan sebagainya, error di manusianya, salah hitung gitu kan. Dan itu akan menjadi kesalahan hasil yang itu tidak dapat dihindari, dan satu lagi tidak dapat ditentukan, sulit menentukannya berapa error dari manusianya gitu kan. Kalau error dari manusia berarti salah. Kalau error dari komputer masih bisa dihitung gitu kan. Berapa galatnya istilahnya. Nah, ini biasanya dihitung menggunakan tabel seperti ini. Tapi di pertemuan ini kita akan gunakan atau kita menggunakan software untuk menganalisis tadi. Ya, ada 3 yang kita coba nanti ya. Bisa diperhatikan baik-baik. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai. Gusti, paham nggak? Gusti baru datang, Pak. Nah, boleh lah, Pak. Boleh lah. Apa yang boleh nih maksudnya nih? 1, 2, 3. Yang lain? Tutorial. Oh, ini dia. Wulandari? Paham? Menangkap nggak apa yang saya omongkan tadi? Halo, Wulandari. Nah, mana dia nih? Nah, jangan ini juga ya, yang mana hilang-hilang juga harus diperhatikan nih. Karena statistik ini beda dengan mata kuliah yang lain. Statistik ini nanti ujiannya kalian hitung kan. Nah, kalau kalian yang kalian hitung salah, ya salah gitu kan. Dan nggak bisa dari misalnya soalnya 5, salahnya 4, gitu kan nilainya bisa 70 gitu. Nah, kecuali dengan mata kuliah yang lain ya agak nyinggung-nyinggung dikit bolehlah dikasih 70 misalnya kan. Bolehlah dikasih 75 misalnya kan. Kalau statistik salah aja gitu kan. Ya udah, gimana? Mau diapain kan?
Nah, jadi saya harapkan bisa ini ya, bisa diperhatikan. Kalau bisa dicatat. Ya. Sekarang kita mulai dulu dari analisis ANOVA satu arah. Oke. Layar saya udah kelihatan? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, kita coba soal yang pertama. Soalnya kelihatan nih kan? Nah, soal pertama terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta. Nah, ini kalau bahasan ini ya, bahasan umum dulu, kita ngomong sekarang nih. Nah, berikut data penurunannya. Nah, apakah keempat metode diet tersebut memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama? Dia ada beberapa orang yang menggunakan 4 metode yang berbeda, kaitannya dengan apakah efektif metode 1, 2, 3, dan 4 terhadap kasus ini diet, gitu ya, penurunan berat badan. Nah, jadi ada 3 golongan usia peserta ini ya, bukan hanya 3 orang aja, tapi 3 golongan usia peserta, sampel 1, 2, dan 3. Itu ya, yang mau dicek apakah metode 1, 2, 3, dan 4 mana yang lebih efektif, atau apakah ada perbedaan antara metode 1, 2, 3, dan 4 terhadap hasil. Dalam hal ini hasilnya terdapat perbedaan hasil dari penurunan berat badannya, mana yang lebih efektif. Nah, pertama yaitu tentukan hipotesis. Hipotesis nolnya adalah berarti tidak ada perbedaan antara keempat metode tadi. Hipotesis yang kedua adalah ada perbedaan hasil yang diberikan dari 4 kelompok tadi. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita cek homogenitasnya, kita langsung di aplikasi. Kemudian ini merupakan saling bebas, ya kan? Kita pastikan dulu ini saling bebas karena tidak ada keterkaitan antara metode 1, metode 2, metode 3, metode 4 terhadap orangnya. Karena setiap masing-masing orang itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Dia tidak menggunakan metode 1 dan 2 gitu kan, tapi orang A misalnya menggunakan metode 1, orang B menggunakan metode 2 dan seterusnya. Jadi tidak ada pengaruh atau tidak ada interaksi, tidak ada faktor yang akan membuat hasil itu menjadi ini ya, berinteraksi atau bercampur. Dalam artian ini saling bebas. Jadi kita uji mana metode yang ini terhadap orangnya. Nah, kemudian hanya satu faktor yang kita cek tadi kan. Faktornya atau variabelnya adalah metodenya yang berbeda. Gitu kan, terhadap kelompok umurnya. Nah, jadi ini hanya kita hanya menggunakan satu variabel saja atau satu variabel yang akan berbeda gitu kan. Nah, inilah namanya kita pakai ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Nah, pertama kita impor data ini ke dalam aplikasi namanya SPSS. Ada yang pernah dengar? Kalian lihat dulu sampel yang ini ya. Nah, sampel ini nih kita buat dalam seperti ini, dalam SPSS ini. Nah, sedikitlah saya jelaskan SPSS-nya. Nah, untuk analisis statistik, salah satu software yang biasanya populer adalah ini, SPSS namanya. Saya lupa kepanjangannya apa. SPSS atau ininya bahasa nama softwarenya aslinya adalah sekarang itu namanya PASW Statistik Data Editor, ya, PASW Statistik. Dulu namanya SPSS. Nah, ganti nama kalau setahu saya ini. Tapi kalau orang ngomongnya SPSS, ya inilah dia aplikasinya. Nah, jadi di SPSS ini
Karena tadi kalian lihat nih kan, ini susunan datanya seperti ini. Kalian nggak bisa masukkan datanya benar-benar seperti ini, tetapi kalian memasukkannya menyesuaikan dengan di aplikasi ini. Itu ya. Nah, pertama lah ya, saya jelaskan dari awal. Nah, ada dua faktor. Ada dua apa ya? Dua faktor ya, bukan dua faktor atau dua faktor lah, sebut saja dua faktor ya. Pertama adalah berat badan, yang kedua adalah metode. Jadi kita kan intinya fokus mengkaji metode mana yang paling cocok untuk menurunkan berat badan, gitu kan? Metode 1, 2, 3 atau 4. Ada dua. Satunya berat badan itu sebagai variabel ininya, variabel terikatnya. Variabel terikat tahu? Variabel terikat, dependent variable atau variabel ukur. Jadi variabel atau nilai yang kita ukur sebagai hasilnya. Hasil dari perlakuan tadi. Ya. Kemudian metode ini jelas ada 1, 2, 3 dan 4. Tadi ya. Dan di aplikasi ini kita tidak bisa memasukkan misalnya metode, ini kan metode ini oke lah, ini metode 1, 2, 3, 4. Bisa saja metodenya kan ada metode A, metode B, metode C, metode D. Atau metode Gusti, metode si Supianto, metode si Firda, misalnya kan metode si Indriani. Bisa kan? Jadi si Indriani punya metode, kita mau cek apakah efektif. Si Supianto juga punya metode untuk menurunkan berat badan. Si Gusti juga, si Firda juga. Nah, kita cek. Nah, namanya itu pasti namanya bersifat apa ya? Alfabetik ya istilahnya. Metode si Supianto, Gusti, dan sebagainya. Nah, di statistik ini kita tidak bisa langsung masukkan itu. Tapi kita akan beri scoring. Nah, nilai 1 untuk metodenya si Sufianto misalnya kan, angka 2 atau nilai 2 untuk metodenya si Firda, angka 3 untuk metodenya si Indriani, dan seterusnya. Itu kita berikan labeling namanya. Kalau berat badan langsung aja, karena dia nilainya kan adalah nilai angka, benar kan? 4 kilo, 8 kilo, 7 kilo, langsung dia berupa angka. Nah, kalau metode seperti kayak gini, kita harus ganti di sini dengan nominal dulu. Ya. Kemudian nilai itu kita labeli. Misalnya 5 untuk labelnya Gusti, bisa. Nah, gitu ya. Oke. Paham? Jadi tidak semua saya jelaskan SPSS ini, karena SPSS ini bisa di perguruan tinggi yang lain di luar itu jadi satu mata kuliah sendiri. Ya, karena banyaknya menu yang bisa dieksekusi. Kita pakai yang seperlunya saja. Paham? Untuk yang ini, untuk masukkan datanya dulu lah. Untuk masukkan data. Jadi ada berat badan, ada metode. Paham? Harus pakai aplikasi ya, Pak? Bisa dihitung manual. Seperti saya sampaikan tadi, bisa dihitung manual. Tetapi errornya, apalagi sebagai error dari manusianya dihitung, itu kalau ada error sulit kita cek. Karena datanya bakalan banyak, ANOVA ini biasanya lebih banyak lagi daripada ini, dan faktornya makin banyak, maka errornya akan semakin tinggi. Kayaknya kita gunakan aplikasi. Gimana? Ya, Pak, bisa, Pak. Paham ya? Kemudian yang kedua, kita masukkan datanya. Data ini gampang, kalian pertama mungkin kalian masukkan aja nih berat badannya. Ini kan kalian copy misalnya yang ini kan.
Kalian copy, kemudian masukkan aja ke situ data berat badannya. Tetapi karena ininya bersifat tabel kayak gini ya, jadi kalian harus ganti, istilahnya gimana ya, di rearrange gitu kan, disusun kembali. Data yang seperti ini kalian buat jadi 2 baris seperti ini aja. Ya, kalau ini kan ada berapa baris ya? 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalian buat jadi 2 baris saja seperti ini, sesuai dengan variable view-nya di sini, karena hanya 2, berat badan dan metode. Nah, karena hanya itu yang mau kita cek, gitu kan. Nah, caranya adalah kalian masukkan nilai berat badannya dan kalian masukkan di metode yang ini, dia masuk metode yang berapa? Misalnya, ini 4 ya kan? 4, sampel 1, metode 1. Ya. Kemudian 8 di sampel 1 di metode 2. Kemudian 7 untuk metode 3, nilai 7 untuk metode 3, kemudian nilai 6 untuk metode 4. Nah, kemudian kalian masukkan di tempat tadi. Nah, nilai 4 untuk metode 1, nilai 8 untuk metode 2, nilai 7 untuk metode 3, nilai 6 untuk metode 4, dan seterusnya. Paham cara masukinnya? Paham? Firda, paham? Insya Allah paham, Pak. Nah, oke, kalau udah tinggal dia masukin datanya seperti ini dalam 2 baris, dalam 2 kolom, dalam 2 kolom seperti ini. Langkah selanjutnya adalah tinggal dianalisis saja. Nah, analisisnya bisa kalian cari, kalau di sini kan saya pakai ini nih, website ini nih. Nah, kalian cari aja website ini, tutorial SPSS analisis seragam gitu kan. Ini ada step-stepnya, harus kalian tekan apa aja kalau lupa, dan kalian bisa lihat juga dari video ini ya, video rekaman ini ya, teman kuliahan. Nah, untuk analisis ANOVA satu arah, ada di menu Analyze di sini. Di menu Analyze, kemudian di Compare Means. Ya, ini ada banyak sekali, seperti saya sampaikan tadi, tidak saya jelaskan semuanya. Tapi kita hanya one way ANOVA saja yang di sini ya. Oke ya. Jadi Analyze, Compare Means, kemudian one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. ANOVA satu arah ya. Klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalian harus paham adalah yang pertama dependent list itu apa, faktornya apa. Ya. Dependent list itu adalah atau faktor dependen atau variabel dependen adalah variabel yang kalian hitung. Misalnya tadi metode A, B, C, dan D. Yang kalian hitung adalah berat badannya. Ya kan, berat badan si orang yang menggunakan metode A. Berat badan si Gusti menggunakan metode B. Berat badan si Firda dengan menggunakan metode C. Penurunan berat badan seseorang dengan menggunakan metode D. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang kalian ukur itu variabel dependennya adalah berat badan. Faktor itulah variabelnya, variabel bebasnya atau variabel yang kalian yang menjadi perhatian. Apakah metode A beda dengan metode B, dengan metode C, dengan metode D, gitu kan? Itu faktornya, metode. Paham? Ini di manual pun kalau kalian nggak paham nggak akan selesai. Yang mana yang dependen, mana yang faktor. Kemarin juga ada saya cek salah satu yang mana yang X rata-rata saat ini, yang mana X rata-rata sebelumnya. Terbalik dia, jadi hasilnya negatif gitu kan. Nah, tugas kemarin. Jadi yang belum ngumpulin tugas ada 2, saya baru teringat yang ada 2. Saya cek tadi pagi.
Nah, silakan masih saya tunggu sampai berapa due date itu? Besok kah? Atau nanti malam? Nanti malam kok nggak salah ya. Nah, silakan di input. Tugas ini satu aja saya berikan. Kalau nggak ada, berarti nggak ada nilai tugasnya. Nah, itu bedanya ya. Kalau ngasihin banyak tugas, kalau satu nggak selesai, bisa ada yang lain-lain bisa nutupin. Tapi kalau ini nggak selesai atau nilainya jelek, ya jelek nilai tugasnya kan. Nah, saya lanjutkan lagi. Kemudian setelah oke, kalian masukkan ini, kalian pilih option. Nah, option ini fungsinya adalah pertama kita mau ngecek misalnya nilai rata-rata, nilai tengah dan sebagainya gitu kan. Kemudian kita cek homogenitas karena tadi itu untuk ANOVA kita harus cek homogenitasnya berapa. Apakah sudah terdistribusi normal atau tidak. Nah, itu kan. Itu tadi. Di option pilih deskriptif ini opsional. Kemudian homogenitas. Oke. Kemudian run, kalian oke kan. Nah, nanti dia muncul di output dokumen seperti ini nih. Nah, ini nilai deskriptifnya udah kelihatan sekarang? Kelihatan? Halo. Pak. Oke. Nah, yang pertama ini data deskriptifnya. Itu ya. Kalian akan lihat misalnya dari metode 1 rata-rata penurunan berat badannya adalah 4,6 atau 4,7 kalau dibulatkan ya. Nah, metode 2 rata-ratanya adalah 10, metode 3 rata-ratanya 5 dan sebagainya. Min atau rata-rata. Jadi harus paham juga. Nah, kemudian standar deviasinya sekian di metode 1, 2, 3 dan 4. Kemudian ada standar errornya sekian. Kalau kosong nih kan, 0,6667 gitu kan. Jadi ini bacanya 0,66667. Ini, yang ini, kursor saya kelihatan nggak ya? Yang ini, kan kosong nih depannya nih, titik 33333 gitu kan. Ini bacanya 0,3333. Yang ini 0,66667. Ya. Paham? Nah, kemudian ini ada nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kemudian ini lebih mudahnya kalau kalian kita susah payah menggunakan t-test dan z-test kemarin kan. Dengan confidence interval konfidensi atau interval kepercayaan 95% dari rata-rata, kita bisa dapat nilai terendah dan nilai tertingginya sekian. Yang kita hitung kemarin tuh. Ya kan? Yang secara manual kita hitung kemarin. Nah, ini bisa langsung keluar nilainya. Dengan taraf kepercayaan 95%, maka nilai terendah, nilai tertingginya, rentangnya adalah sekian sampai sekian. Kemarin kita bicara rentang kan? Nah, ini dia. Bisa langsung keluar nilainya. Kemudian yang kedua yang harus kalian cek adalah karena ANOVA ini harus memenuhi asumsi dia terdistribusi normal atau homogenitasnya seragam. Ya, dia tidak boleh kurang dari 0,05 sig ini. Nilai sig ini, signifikansinya. Dia tidak boleh kurang dari 0,05. Itu ya. Yang ini. Ini 0,01. 0,01 itu kurang atau lebih dari 0,05. Gimana? Nah, ini pertanyaan mudah, saya nggak tahu. 0,01 itu lebih rendah atau lebih tinggi dari 0,05? Gimana?
Nah, inilah malas jawabnya kan. Kurangnya mahasiswa kita nih dibandingkan mahasiswa, saya nggak bicara hanya kalian ya, mahasiswa di Kalbar dibandingkan dengan di Jawa atau di Sumatera, itu inilah dia. Kurang aktif. Otaknya nggak berani apa ya, nggak berani unjuk gitu kan, nggak berani malas berpikir gitu. Dia hanya mengandalkan temannya aja ya. Yang mana nih yang teman, yang kalau teman yang lain bisa ngerjain, apa harus saya kan gitu. Nah, itulah di sini tuh. Itu yang membuat kita jauh tertinggal dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Gimana? 0,01 dengan 0,05, yang mana lebih kecil atau lebih rendah? Atau lebih tinggi? 0,01. Lebih kecil, Pak, kayaknya. Nah, lebih kecil. Ya kan? Jadi sebenarnya dia tidak memenuhi asumsi karena dia harus lebih besar dari 0,05 untuk melanjutkan ini ke tes menggunakan ANOVA. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya dia kurang atau dia tidak memenuhi asumsi homogenitas ini, maka dia harus menggunakan uji yang lain. Atau yang kedua, data itu harus ditransformasikan dulu, baru bisa dilanjutkan. Ya. Nah, tetapi kalau dalam konteks ini kita lanjutkan dulu, kita lihat bagaimana hasilnya. Which mana nih? Oh, udah selesai. Nah, oke. Kemudian kita lihat tabel ANOVA-nya. Nah, yang penting dari tabel ANOVA ini adalah kita lihat nilai, ini nilai F nih. Ini kalau kalian cari nanti ini dia ketemunya nih, 4,207. Kalian cari nilai F-nya. Baru kalian bandingkan dengan F tabel, kemudian yang mana yang lebih rendah kah atau lebih tinggi. Nah, nanti bisa kalian tarik kesimpulan. Tetapi dengan aplikasi ini, dengan software ini, kalian hanya cukup melihat signifikansinya saja. Yang di sini. Kalau dia lebih dari 0,05 atau lebih rendah lagi, misalnya ini kan taraf signifikansinya 95%, lebih dari 0,001 misalnya kan, lebih dari nilai ini kan lebih nih, ya kan? Nah, berarti dia tidak berbeda, ya. Metode A, B, C, dan D yang digunakan itu tidak ada yang menghasilkan nilai yang benar-benar berbeda. Atau dalam artian lain tidak ada yang memberikan angka yang paling efektif, memberikan hasil yang paling efektif antara faktor A, B, C, dan D. Dia sama aja. Walaupun kita lihat nilainya berbeda-beda tadi kan, tetapi secara statistik metode A, B, C, dan D sama aja. Benar dia menurunkan berat badan keempatnya, tetapi tidak ada dari keempat metode tersebut yang paling unggul. Paham? Paham? Saya ulangi lagi lah. Nah, yang pertama signifikansi tadi, ini yang ini ya, test of homogeneity, variansinya. Kita cek apakah dia homogen atau tidak. Untuk ANOVA dia harus homogen. Nah, hasilnya dia harus lebih dari 0,05 ini ya. Harus lebih dari 0,05. Ya. Beda dengan di tabel ANOVA yang ini, kita cek nilai signifikansinya. Kalau dia lebih dari 0,05 ya. Mana dia? Kalau ada lebih dari 0,05 nih, berarti H0 yang kita terima. Ya, bahasa lainnya lah ya. Atau H0 itu kan biasanya tidak ada perbedaan antara metode A, B, C, dan D terhadap misalnya dalam hal ini penurunan berat badan. Tidak ada perbedaan antara keempat metode tersebut. Atau ya hasilnya sama aja dari keempat metode tersebut. Tidak ada yang benar-benar unggul. Tidak ada metode yang unggul dari metode yang lainnya. Nah, kalau hasilnya kurang dari 0,05 atau bahkan kurang dari 0,01 misalnya, kurang dari 0,01, maka dia
ada di antara keempat grup tersebut ada yang punya nilai berbeda nyata. Atau dalam artian lain, ada yang paling efektif. Nah, gitulah. Nah, kalau ada, berarti nanti ada yang namanya uji lanjut. Nah, yang mana yang benar-benar efektif dan seberapa efektif terhadap kelompok yang lain. Nah, itulah. Jadi sementara kita, apakah ada yang berbeda. Dan itu sebenarnya bisa kita lihat secara apa ya, nggak perlu lihat statistik pun bisa. Contoh misalnya nilainya ada perbedaan yang nyata ya misalnya ya. Nah, ini nilainya penurunan berat badannya yang di sini 10, 12 sama 11 misalnya kan. Atau ini 12 lah, kita cari yang lain. Misalnya di sini 18, metode 1 18, 19, 20. Nah, yang lainnya sama. Gitu kan? Karena kita tes sudah sampai tadi, misalkan ada perbedaan yang nyata, ya pasti yang perbedaan nyata yang inilah. Ini sangat mencolok perbedaannya. Ini 18, 19, 20, yang lainnya hanya segini-segini saja. 8, 12, 73, 6, 55, gitu kan. Nah, di uji lanjut nanti itu dia akan mengecek apakah metode 1 ini berbeda nyata dengan metode 2, metode 1 ini berbeda nyata dengan metode 3, atau metode 1 ini berbeda nyata dengan metode 4, dan seterusnya. Bisa jadi metode 1 dan 2 ini dia sama satu kelompok dan berbeda nyata terhadap metode 3 dan 4 misalnya. Bisa, itu namanya di uji lanjut. Paham sampai sini? Dikit. Oke lah, setidaknya paham lah. Ini harus diulang-ulang. Nanti kalian bisa cari, ini tadi kan sudah saya berikan kata-kata kuncinya. Tinggal cari ya tutorial SPSS, analisis seragam, ANOVA satu arah misalnya. Nah, kalian bisa lihat contoh-contohnya. Kalian bisa juga download aplikasi ini tapi rata-rata kalian nggak punya laptop ya. Tapi ini hanya bisa digunakan di laptop, nggak bisa di HP sementara ini ya. Nah, kalau bisa kalian pakai. Dan saya juga ada ngajukan, tapi nantilah. Bisa kalian pinjam, misalnya kan laptop teman kalian, atau di warnet. Sekarang tidak ada warnet lagi ya. Nah, bisa kalian install, kalian coba-coba sendiri. Ya. Nah, lanjutkan. Kita lanjutkan. Salam. Sudah. Di meja Ibu. Di meja Ibu. Gimana? Lanjut? Paham? Nanti diulang-ulang lagi ya. Lanjut aja. Saya lanjutkan. Ini kelihatan kah? Tutorial ANOVA faktorial sekarang. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang ANOVA faktorial. Tadi ANOVA satu arah baru ya. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan soal-soal tadi, contoh tadi. Si peneliti membudidayakan benih ikan A. Gitu kan? Dia membuat beberapa perlakuan. Nah, kalian bisa carilah dengan pembudidaya itu, kalian bisa tanyakan misalnya kan, walaupun dia nggak menggunakan analisis statistik misalnya, pembudidaya itu pasti ada landasan atau pasti ada apa ya, rule-nya lah. Misalnya di dalam satu kolam, misalnya kolam itu hanya 20 meter persegi, ikan yang bisa di dalam situ paling hanya 20-10 misalnya kan, tidak dia masukkan sebanyak-banyaknya, itu jenis ikan tertentu. Atau misalnya kolam lele misalnya kan, dia bisa banyak, 10 meter persegi itu atau 20 meter persegi itu bisa sangat banyak misalkan. Atau yang kita butuhkan sekarang benur. Nah, benur ini kalau dibudidayakan berapa sih yang cocok? Nah, di benur ini kan Menteri KKP sekarang ini kan sangat mendukung adanya budidaya benur. Ini lobster kan. Nah, sampai sekarang belum ada penelitian atau belum ada formulasi lah istilahnya ya. Benar-benar budidaya itu yang bisa menghasilkan survival rate yang tinggi. Bagaimana formulasinya? Tidak hanya
Tidak hanya apa ya, dalam satu kolam berapa benur yang bisa, tetapi pakan dan sebagainya, perlakuan yang diberikan dan sebagainya, suhunya misalnya kan, suhu DO-nya misalnya kan, dan sebagainya. Nah, itu belum ada. Kalau ada kalian bisa jadi jutawan. Kalian bisa menemukannya. Kalian bisa membudidayakannya dan kalian bisa ekspor lobster tuh ke Vietnam misalnya kan. Nah. Oke. Nah, sekarang si peneliti itu membudidayakan benih ikan A dengan kepadatan atau ya kepadatan istilahnya ya. Kepadatan yang berbeda dalam satu kolam. Kolam yang pertama ini padatannya 50 ekor dalam 100 meter persegi. Kolam yang kedua ini 75 ekor dalam 100 meter persegi. Kolam yang ketiga ini itu 100 ekor dalam 100 meter persegi. Nah, selain yang tiga perbedaan antara kolam ini, tiga perbedaan kepadatannya, si peneliti juga menggunakan faktor kondisinya. Pertama tanpa predator, yang kedua dengan predator. Jadi di kolam satu ini ada berapa nih? Ada berapa sampel yang diambil? Taruhlah misalnya ini dalam satu kolam. Ya, ada beberapa sampel yang diambil, kemudian di kolam yang kedua ini dia ada dengan predator. Kepadatannya 50 ekor. Taruhlah nih kolam 2 ya. Taruhlah nih kolam 1A gitu ya. Ini kolam 1B. Gitu kan? Nah, ini ikan-ikannya nih berapa nilai berat badan ikannya. Nah, di kolam 1A ini tanpa predator, sedangkan di kolam 1B ini menggunakan predator. Jadi mau cek apakah dengan keberadaan predator ini si benih itu tumbuh lebih cepat gitu ya daripada tanpa predator. Nah, kemudian yang kolam kedua dengan kepadatan 75 ekor, 2A ini tanpa predator, 2B dengan predator dan seterusnya. Nah, selain faktor tanpa predator dengan predator dan faktor ini, faktor kepadatan ini, faktor lain itu dibuat seragam. Walaupun tidak disebutkan di sini, ya, tetapi dengan soal seperti ini kita akan asumsikan bahwa yang lain itu seragam perlakuannya. Yang lainnya maksudnya apa? Pertama, suhunya seragam. Suhu di keseluruhan kolam 1A, 1B sampai 3A, 3B ini seragam. Kedua, pakan yang diberikan sama. Misalnya. Yang ketiga, jumlah pakan yang diberikan sama. Dan seterusnya. Itu ya. Itu bisa, kalau kalian mau penelitian yang lain misalnya, kalian gunakan tiga kolam ini dengan kepadatan yang berbeda. Di sini kondisinya adalah satu, pemberian makan 1 kali sehari, yang kedua 2 kali sehari, misalnya. Bisa. Tapi dalam penelitian ini, kondisi yang digunakan, variabel bebas yang digunakan adalah tanpa predator dan dengan predator. Paham? Nah, dengan seperti ini, kalau ANOVA sebelumnya tadi itu hanya satu faktor aja, kita ini udah 2 faktor. Ya, satunya faktor kepadatan, satunya faktor ada atau tidaknya predator. Nah, itu dikaji atau dianalisis secara simultan. Dan kita menduga ada interaksi antara itu, walaupun mungkin tidak ada interaksi ya hasilnya. Tetapi kita menduganya karena ini adalah contoh yang paling ada interaksinya, contoh yang lain yang saya berikan. Kondisinya adalah misalnya di sini kondisinya kalian berikan pakan 1 kali sehari. Nah. Nah, ngedengerin nggak kalian nih sambil ketawa-ketawa? Perhatikan nggak? Nanti jangan sampai nggak bisa ya. Nah, saya lanjutkan. Nah,
Tadi ya, saya ulangi lagi. Kondisinya adalah dia diberi makan 1 kali sehari, diberi makan 2 kali sehari. Apakah akan ada interaksi atau hubungan? Pasti ada. Dengan kepadatan jumlah dengan apa ya? Makin padat di sini ya. Makin padat benih ikan dalam satu kolam, ditambah lagi dengan diberi makan 1 kali atau 2 kali sehari, maka akan ada misalnya penumpukan dari sisa-sisa pakan ikan tadi. Nah, itu pasti berpengaruh terhadap jumlah yang ada. Kalau makin rapat gitu kan, makin rapat, kemudian banyak lagi sampahnya gitu kan, sampah akibat dia makan terlalu banyak kan, misalnya kan. Nah, itu pasti berpengaruh terhadap si ikan. Gitu ya. Tapi tanpa dengan predator ini bisa berpengaruh, bisa tidak, bisa berinteraksi, bisa tidak gitu kan. Tetapi yang saya berikan contoh yang benar, yang berinteraksi seperti ini. Kondisinya adalah kolam 1A kalian beri makan 1 kali sehari, kolam 1B kalian beri makan 2 kali sehari. Nah, itu pasti berpengaruh terhadap juga kepadatan. Pasti berinteraksi dengan si kepadatan ini. Paham? Contoh lagi misalnya, walaupun kalian beri makan 2 kali sehari, ya kan? Tetapi karena hanya 50 ekor per 100 meter persegi di D1 ini misalnya kan, D1 ini, jadi dia tidak apa ya, tidak akan berpengaruh negatif. Nah, istilahnya gitu. Tetapi dengan kalian berikan 2 kali makan 2 kali sehari dan dengan kondisi yang sangat padat di sini 100 ekor per ininya pasti akan berpengaruh. Ya. Nah. Paham? Pahamkah? Paham? Bukan yang ini ya. Ini. Oh, ini. Oke, saya nggak paham lah ya. Nah, kemudian sekarang analisisnya. Sekali lagi, mana tadi ya? Nah, karena tabelnya seperti ini, jadi kita akan buat dia 3 jalur, 3 baris saja. Ya. Karena nanti di sini kita lihat di ini ya, contohnya. Variable view-nya ini. Jadi kita mengkaji berat badan dengan faktornya adalah kepadatan dan kondisi tadi kan, ada atau tidaknya predator, atau diberi makan sekali atau diberi makan 2 kali misalnya kan, terhadap kepadatan, dan yang kita ukur adalah berat badan. Jadi hanya 3. Nah, kemudian ini kalian label, satunya misalnya nomor untuk angka 1 itu adalah tanpa predator, 2 adalah dengan predator, atau 1 untuk diberi makan sekali sehari, 2 untuk diberi makan 2 kali sehari. Nah, ini untuk yang tadi D1, D2, D3. Jadi 1 untuk D1, 2 untuk D2, 3 untuk D3, dan seterusnya. Ya, ini skala, ini scale, ini nominal. Nah, datanya dibuat seperti ini. Jadi saya sampaikan tadi, misalnya di berat, berarti ini lebih ribet ya. Ya, berarti dia, nih ya, saya berikan contoh. Dia nilainya 60, kan? Berada pada kepadatan di D1, kemudian dia tanpa predator.
Kemudian misalnya ini dia di angka 70 ini untuk nilai di kolam D2 dengan tanpa predator. Kemudian angka 80 yang di sini dia di kolam nomor 2 kemudian dengan predator. Nah, itu dimasukkan seperti yang di sini. Nah, angka 60 dengan kepadatan di kolam 1 tadi kan, dengan kondisi tanpa predator. Kemudian yang tadi 80, yang ini ya. 80 dia di kepadatan yang di D2 tadi, kemudian di kondisi tanpa predator misalnya. Malah 80 yang tadi ya. Yang ini kan 80, yang ini ya 80 kepadatan yang D2 kemudian dengan kondisi ada predator. Nah, ini dibuat 3 kolom seperti ini ke bawah. Paham cara masukin datanya? Gimana, paham? Halo. Dikit, Pak. Nah, selanjutkan. Kemudian kita analisis. Analisnya adalah seperti ini. Kita ambil di menu analyze, kemudian tadi di sini kita pakai ya one way ANOVA, karena ini faktorial, dan pakai yang di sini di univariat. Nah, saya cek lagi ya, ya benar di univariat. Analyze general linear model univariat. Itu ya. Klik. Nah, dependent variable seperti saya jelaskan panjang lebar tadi, variabel yang kalian ukur. Kemudian tadi faktor kan, kalau ini masukkan di fix faktor, kepadatan dan kondisinya. Paham? Kemudian kalian klik option. Klik option, kemudian ini kalian masukkan, kalian blok. Kalian masukkan ke sini. Jadi intinya adalah kalian mau melihat nilai rata-rata untuk siapa aja, itu faktor apa aja. Kita mau cek semuanya kan, kepadatan, kondisi, dan kepadatan plus kondisi. Nah, kalau ada bintang ini berarti interaksi antara kepadatan dan kondisi. Berapa sih nilai rata-ratanya jadinya. Nah, kemudian yang kita mau tampilkan juga nilai deskriptif statistiknya. Tadi nilai min, nilai atas, nilai bawahnya, nilai yang lain-lain, deskriptifnya. Kemudian kita tes homogenitas. Taraf signifikansi bisa kalian rubah di sini. Bisa 1% gitu kan, berarti 0,01. Kan? Ini 0 di sini nih. Jadi kalau SPSS ini dia gini, 0 tuh nggak ditulisnya di depan. 0,05. Ya, ini bacaannya. Untuk taraf 5%. Oke. Kemudian kalian okekan. Nah, nanti keluar di output statistiknya seperti ini. Ini yang tadi. Nah, nih. Pertama kita cek deskriptifnya, kepadatan. Untuk di D1, nilai rata-ratanya, nilai rata-rata berat badan ikannya adalah segini. 67, 81, dan seterusnya. Ini nilai atas dan nilai bawahnya. Dan errornya sekian. Nah, demikian juga untuk kondisi. Rata-ratanya itu sekian, 69, kemudian dengan predator sekian, rata-rata berat badannya, kemudian errornya sekian, kemudian batas atas dan batas bawahnya. Kemudian, dari atas ini ada. Nah, yang ini. Uji homogenitas. Levin, dengan Levin ya.
Nah, kalian lihat nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05. Jadi apa simpulnya tadi saya sebutkan kalau lebih dari 0,05? Jadi dia datanya homogen, ya, lebih dari 0, dan memenuhi asumsi statistik uji ANOVA. Ya. Tadi di kasus sebelumnya dia kurang dari 0,05, jadi dia tidak memenuhi, harusnya menggunakan uji yang lain atau harusnya datanya ditransformasikan. Tapi di kasus yang kedua ini dia nilainya lebih dari 0,05, uji homogenitas Levin-nya dengan Levin test ini, dan dia cocok dan bisa dilanjutkan untuk uji ANOVA. Kemudian mana lagi? Sudah. Nah, yang kalian cek nih di sini nih. Pertama, faktor kepadatan. Nilainya kurang dari 0,005. Ya. Kemudian kondisi ini lebih, ya. Lebih dari 0,05. Nah, kemudian kepadatan dan kondisi juga lebih. Itu ya. Jadi ada satu faktor yang mempengaruhi terhadap berat badan, yaitu faktor kepadatan. Istilahnya kalau kita simpulkan bahwa dengan tiga variasi kepadatan tadi, tiga variasi kolam dengan kepadatan yang berbeda, itu akan menghasilkan nilai atau berat badan yang berbeda dari si ikannya, si benih ikannya. Ya, tinggal kita cek mana yang paling baik. Kolam 1, kolam dengan densitas atau kepadatan 1 kah, dengan kepadatan 2 kah, atau ketiga. Tapi dia ada perbedaan. Ada yang paling efektif. Nah, itulah istilahnya ya. Kalau terkait kondisi dia tidak ada perbedaan. Mau dia pakai predator atau tidak pakai predator, tidak memberikan efek yang signifikan. Nah, ada kata signifikan tadi. Oke, dia memberikan efek, tapi apakah signifikan atau tidak? Nah, itu yang kita cek. Karena nilainya masih lebih dari 0,05, maka dia tidak memberikan efek yang signifikan. Kemudian faktor interaksi antara kepadatan dan kondisi. Nilainya lebih dari 0,05, nilai signifikansinya. Dan nilai P value-nya. Nah, kalau di ini ya, nilai P value-nya. Nilai P value-nya. Nah, ini. Dan nilai signifikansinya, nilai sig. Jadi tidak ada perbedaan, gitu kan, hasil dari interaksi antara faktor kepadatan dan kondisi terhadap berat badan si ikan, ya. Dalam artian, jika ada predator, kalau misalnya asumsi kita gini ya, jika ada predator dan apa namanya, dan apa, densitasnya rendah, gitu kan. Nah, gitulah lebih enaknya. Rendah, sedang, tinggi. Rendah itu di D1, sedang itu di D2, tinggi itu di D3. Nah, tidak ada jika misalnya ada predator dengan densitas rendah atau kepadatan rendah, maka hasilnya akan lebih memuaskan. Tidak ada nilai yang menunjukkan seperti itu. Ya, tidak ada faktor interaksi yang berpengaruh terhadap nilai. Nah, paham? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Halo? Ada yang mau ditanyakan?
Ada, hilang jadi. Tidak, Pak. Oke, saya rasa sudah menjelaskannya dengan perlahan-lahan. Harusnya kalau diulang-ulang harusnya bisa paham lah. Kemudian yang ketiga, nah ini lebih kompleks lagi. Kelihatan? Mana ya? Namanya ANOVA tersarang. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi si peneliti ini sekarang mau mengecek apakah ada perbedaan atau perubahan nilai pH atau nilai keasaman dari ikan ini yang disimpan pada suhu dingin dengan di suhu beku. Suhu dingin 5 derajat, suhu beku 0 derajat. Yang lama penyimpanannya juga berbeda-beda. Ada 0 hari, 4 hari, 8 hari, kemudian di beku itu 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sama seperti tadi, saya rasa konsepnya sama dan cara pengerjaannya sama, tetapi yang perlu kalian lihat di sini adalah bahwa di sini ini sifatnya adalah tersarang. Jadi tidak ada interaksi dari istilahnya di lama simpan, tidak ada interaksi antara si dingin dan si beku. Mungkin dia berbeda tapi tidak ada interaksi. Karena satunya disimpan di suhu dingin, satunya disimpan di suhu beku. Nggak ada interaksi antara keduanya kan. Yang ada interaksinya di sini mungkin dari dingin, dia disimpan berapa hari, 0, 4 hari, 8 hari gitu kan. Dan itu tidak ada, ini tidak ada interaksi juga kan, antara 3 faktor tadi. Apalagi lama simpan yang di 0 hari ini dengan lama simpan yang di 1 bulan misalnya kan, di yang beku. Nah itu nggak ada kaitannya sama sekali. Tetapi kita bisa cek apakah dia berbeda atau tidak kan gitu. Yang mau kita cek mana yang lebih efektif. Nah itu juga. Ini kan terkait dengan alat ya kan. Apakah dia harus menggunakan alat atau tambahan bahan untuk menurunkan suhu sampai 0 derajat dengan lama simpan yang bisa lebih lama, agar si pH ikan itu tidak menurun melebihi batas ambangnya, istilahnya gitu. Tidaknya pas mau dijual lagi ikan itu ndak asam gitu kan istilahnya, masih awet lah istilahnya gitu. Nah, ini yang dicek mana yang lebih efektif. Kita simpan di suhu dingin dengan lama simpan sekian-sekian hari atau di suhu beku dengan lama simpan sekian-sekian bulan. Nah ini rancangannya adalah ANOVA tersarang. Atau gini ilustrasinya. Nah, seperti ini tersarang ya. Ini tadi, ini misalnya didingin, ini di beku. Ini lama simpannya misalnya. Nah, jadi dia tidak ada kaitan, tidak ada interaksi antara di dalam rancangan ini. Kan beda dengan yang kasus sebelumnya. Nah, ini sama seperti tadi, kalian pakai gunakan di SPSS. SPSS saya kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Saya share-nya screen kan? Nah, seperti tadi, ini kelihatan SPSS? Halo? Kelihatan? Nggak fokus kan kayaknya ini ya. Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, jadi Pak. seperti yang ini, kalian masukkan seperti tadi, jadi ya memang agak ribet, tetapi ini konseptual berpikirnya seperti ini. Kalian buat jadi 4. Karena tadi yang mau kita cek pH dan yang mau kita cek nilai yang kita ukur pH tadi kan, keasaman. Kemudian yang mau kita lihat adalah pengaruh dari suhunya. Suhunya tadi ada yang dingin, ada yang beku, kemudian lamanya, gitu kan. Kemudian ulangannya sebenarnya nggak perlu. Nah, tetapi boleh dimasukkan ulangannya. Ulangan 1, 2, 3, 4. Ini ulangan ini misalnya kalian nggak hanya mengecek 1 ikan aja, tetapi kalian ngecek ngambil 4 ikan yang berbeda. 4 sampel ikan gitu ulangannya. Boleh dimasukkan, boleh tidak di dalam sini, di dalam yang di sini. Gitu ya. Nah,
ulangan yang ini maksudnya ya, tetapi nilainya tetap dimasukkan. Nilai-nilai dari masing-masing ulangan yang kita ukur tuh tetap masukkan di nilai PH ini. Ya, caranya adalah dari masukan tadi, kemudian kalian analyze sama di general linear model juga dengan di menu univariate. Kita cek ya, biar nggak salah nih. Nah, kalian bisa cek selengkapnya di sini nih. Ada tiga yang saya ambil ya. Websitenya apa nih? SPSS Statistikian gitu kan, sama apa tadi? Kalian bisa cari lah judulnya. Yang ini judulnya dengan jawab soal uji two-way ANOVA dengan SPSS lengkap. Tadi dengan uji ANOVA satu arah. Yang ini RAL tersarang. SPSS titik 2 RAL tersarang. Lama ya. Nah, ya soalnya kemudian yang dicek analyze linear model univariate sama ya. Jadi kalian ambil analyze general linear dan univariate. Nah, dependent variabelnya tadi pH, itu saya jelaskan panjang lebar, kemudian fix faktornya adalah suhu dan lamanya. Ulangan nggak perlu dimasukkan. Ya. Kemudian option seperti tadi, masukkan. Kemudian deskriptif homogenitas kalian cek. Kemudian nilai signifikansinya 0,05. Tinggal oke saja. Nah, penjelasannya sama seperti tadi. Gitu ya, kalian cek satu-satu, kalian bisa kalau lupa atau nggak fokus tadi bisa kalian cek nanti di rekamannya. Ya, bentar ya. Halo, Pak. Halo. Jadi sama seperti tadi, saya lanjutkan. Kita ulang lagi lah ya, sedikit biar nih. Nah,
Ini nilai deskriptifnya, jadi berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya dari masing-masing perlakuan. Kemudian sini kita cek apakah dia lebih dari 0,05, ya kan? Kemudian kita cek lagi di sini. Nah, nilai signifikansi. Nah, ya, berarti ada perbedaan antara si faktor lama penyimpanan, ya, terhadap hasil atau terhadap pH, terhadap keasaman dari si ikan, sambal ikan, atau si ikan konsumsi, bukan sampel ya, ikan konsumsi tadi. Ada perbedaan dari lama penyimpanannya. Jadi tinggal dicek dengan uji lanjut bahwa apakah dari masing-masing lama itu mana yang paling berpengaruh, mana yang paling efektif lah istilahnya gitu dalam bahasa outputnya, simpulannya. Gitu kan. Nah, ini pun bisa dilanjutkan tidak hanya uji lanjut, tapi regresi. Nah, nanti kita bahas regresi, kita lihat kecenderungannya. Kan dari hari ke hari, kira-kira kecenderungan penurunan pH-nya berapa, dan kita bisa prediksi atau kita bisa melakukan apa ya, penilaian ke depan jika disimpan lebih dari tadi kan sampai berapa bulan aja kan, 0,1-2 bulan kan, jika disimpan lebih dari 2 bulan atau misalnya di bulan keempat kira-kira berapa sih pH-nya, itu tuh kita gunakan regresi. Nah, ada model-modelnya. Tapi terkait dengan ANOVA ini intinya ada perbedaan di lama penyimpanan terhadap hasil. Hasilnya di sini adalah tingkat keasaman dari si ikan konsumsi tadi. Tinggal kita cek mana yang paling efektif, gitu kan? Mana yang paling berbeda antara antar faktornya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Absensi sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung Pak, mau bertanya apa? Masih bingung mau bertanya apa? Tapi ada yang nangkap enggak dari penjelasan tadi? Ada sedikit lah Pak. Jadi harus setidaknya pola berpikirnya dibangun dulu, bagaimana menentukan tadi, kemudian sebenarnya cara mengolahnya di SPSS itu, kalau yang bingung di situ ya, cara mengolah di SPSS itu banyak tutorialnya di web, di YouTube banyak juga, tetapi kalian harus paham kapan saat kalian harus menggunakan ANOVA satu jalur, kapan gunakan faktorial, kapan gunakan si tersarang. Kan? Atau kalau tidak cocok dengan 3 kondisi tadi, penelitian yang akan kalian lakukan mungkin nantinya kan, mana penelitian yang mana yang paling cocok kalian gunakan. Nah, ini untuk penelitian eksperimen atau penelitian lapangan yang membandingkan, gitu ya. Nah, tapi ada juga kalau secara spasialnya beda lagi, nanti statistiknya beda lagi dan sama rumitnya atau ya ada kadang lebih rumit, kadang lebih mudah lah ya. Nah, dan kalian nggak menggunakan statistiknya seperti ini, tapi langsung dianalisis secara spasial di software yang bisa terkait itu, misalnya dengan QGIS, dengan ArcGIS, dengan lain-lainnya. Tapi untuk penelitian eksperimen atau penelitian lapangan untuk pengambilan contoh sampel tadi kan di pulau A, B, C,
kemudian menggunakan transaksi ABC, kemudian membanding-bandingkan tadi, misalnya terkait misalnya terkait dengan iklim, terkait dengan si keberadaan pola musiman si fitoplankton misalnya bisa. Nah, walaupun ada analisis yang lebih rumit lagi yang bisa digunakan yang lebih cocok. Nah, tapi yang dasar-dasar seperti inilah setidaknya membangun konseptual berpikir kalian, bagaimana kalian nanti akan menyelesaikan si tugas akhir atau si skripsi tadi. Jika konseptual berpikir atau logis berpikir kalian tidak terbangun, maka kalian dianggap tidak lulus lah istilahnya ya, masih sama kayak anak SMA. Nah, itulah istilahnya. Jadi kalau kalian bisa berpikir logis, konseptual, memecahkan masalah secara teoritis dan dengan menggunakan metode yang tepat gitu kan, dan apa namanya eksekusinya yang tepat, maka kalian berhaklah menyandang gelar sarjana tuh. Oke, ketidak yang mau ditanyakan nanti silakan diulang-ulang lagi kalau kalian nggak fokus dan sebagainya ya, karena masih agak awal, tapi ya harusnya sudah memantapkan diri lah, kalian udah kuliah, udah siap untuk belajar gitu kan, belajar berpikir dan tidak berpikir seperti dulu lagi gitu kan. Waktu itu singkat, walaupun ini hanya baru awal, tetapi 3 tahun lagi itu atau 2 tahun lagi kalian udah menghadapi yang namanya tugas akhir. Nah, jadi dasar-dasar konsep berpikirnya kalian paham, kemudian tinggal nanti metodenya, dan tinggal bagaimana kalian menerapkan metode tersebut dan mempertanggungjawabkannya di karya ilmiah istilahnya kalian buat nanti di akhir. Nah, mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan setelah ini kita ada ini ya,